Saya selalu menganggap keseimbangan hidup itu penting sekali. Kita boleh kerja keras, tapi jangan lupa kita harus bagi waktu untuk keluarga, untuk jaga kesehatan, untuk juga berolahraga, dan juga harus mensisihkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Setiap unsur keseimbangan adalah kunci yang membuat kehidupan di dunia ini berjalan dalam sebuah ketetapan yang berkesinambungan. Siang berganti malam, panas mendampingi dingin, kesedihan hadir menjadi bumbu yang memperkuat rasa bahagia. Summarecon senantiasa membangun fasilitas-fasilitas guna terjadinya kehidupan yang seimbang bagi warganya, seperti fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas belanja, fasilitas olahraga, dan fasilitas rekreasi keluarga. Khusus episode kali ini, kami akan membahas lebih dalam peranan fasilitas olahraga dan fasilitas rekreasi keluarga bagi keseimbangan hidup warga Summarecon. Rumus keseimbangan kehidupan inilah yang selalu menjadi pedoman Summarecon dalam membangun berbagai aktivitas. Keseimbangan hidup adalah bagaimana kita bisa membagi kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jadi antara bekerja, antara juga dengan keluarga, dan juga olahraga. Bagaimana kita berekreasi, lalu bagaimana kita juga mempunyai satu komunitas ataupun mendapatkan rekan-rekan bisnis di luar mungkin pekerjaan-pekerjaan kita. Bagi Summarecon, sebuah hunian haruslah memiliki berbagai sarana yang dapat memberikan kondisi yang harmonis dalam kehidupan warganya. Dalam setiap kawasan yang dikembangkannya, fasilitas penunjang kehidupan dan kegiatan warga bukan dibuat sebagai penunjang penjualan semata, namun benar-benar dipenuhi secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang dan berkesinambungan bagi warganya. Klub ini dibangun memang dengan hati, dengan tujuan dari Pak Cipto untuk kenyamanan penghuni. Bukan untuk, kadang-kadang kan kita suka mungkin tahu atau lihat ada developer yang membuat klub ini cuman sebagai alat untuk promosi. Tapi ini betul-betul dibuat dengan hati untuk kenyamanan penghuni. Sehingga klub ini dibuat dengan kualitas yang bagus, dengan kenyamanan yang tinggi, itu menandakan komitmen atas kualitas. Sehingga kita kalau lihat klub yang ada di Kelapa Gading, setelah 30 tahun, itu kualitasnya nggak berbeda jauh dengan waktu permulaan. Dan sangat nyaman buat penghuni di Kelapa Gading. Fasilitas kesehatan prima tersedia tidak hanya sekedar pelengkap, namun dibuat dengan serius dan dikelola secara penuh hati untuk mendatangkan pengaruh yang positif bagi warga. Seperti The Springs Club. Klub kebugaran di Summarecon Serpong ini baru berdiri selama 2 tahun, namun telah mampu membawa kualitas kehidupan warga yang seimbang, serta menumbuhkan kebiasaan hidup sehat bagi warganya. Kisah Stephen Samudra, warga Summarecon Serpong, adalah salah satu buktinya. Ia dulu tidak pernah berolahraga sama sekali, namun karena lingkungan yang kondusif, mendorongnya rajin berolahraga. Ia pun memulai berlatih di The Springs Club, bergabung dalam sebuah komunitas, hingga akhirnya mampu berkompetisi dalam Full Ironman di Busselton, Western Australia tahun 2014 dan 2015. Ya, sejak saya tinggal di sini, lingkungan yang mendukung udara yang segar ini membuat saya mulai berolahraga. Di sini saya mengenal mulai dari bersepeda, lalu mulai mengenal triathlon, dan dengan adanya Spring Club ini, semua kebutuhan dan aktivitas yang saya butuhkan untuk menjadi Ironman ini sudah dipenuhi, dan saya sangat puas. Tentunya juga menjadi satu inspirasi juga ya, bahwa lingkungan bisa membentuk seseorang dari sebelumnya mungkin
tidak mungkin tidak mengenal olahraga, tapi karena ada fasilitas yang disediakan, tentunya membuat kita ingin berolahraga dan juga bisa berolahraga dengan lebih baik lagi. Itulah kelebihan daripada sport club di Spring di Summarecon Serpong. Karena fasilitas bagaimanapun kalau baik dan stafnya ramah, tentunya itu menjadi salah satu daya tarik untuk masyarakat ingin bergabung. Ironman adalah salah satu kompetisi triathlon jarak jauh yang diorganisasi oleh the World Triathlon Corporation. Kompetisi Ironman Triathlon mengharuskan pesertanya untuk berenang sejauh 3,86 km di laut lepas, dilanjutkan dengan bersepeda sejauh 180,25 km, dan ditutup dengan lari maraton sejauh 42,195 km. Semua dilakukan langsung tanpa ada jeda istirahat. Untuk saya ini kali kedua mengikuti kegiatan dan latihan persiapan menuju full Ironman. Perlombaan Ironman ini suatu pertandingan ketahanan di mana semua pesertanya harus melewati 3,9 km berenang di laut lepas. Lalu setelah itu kita harus bersepeda 180 kilo. Setelah selesai bersepeda kita harus sepeda, kita harus lari 42 kilo dan itu harus diselesaikan dalam waktu maksimum 17 jam. Saya bikin sebulan sekali ketemu dan berkat dukungan dari manajemen sini yang sangat suportif sekali, jadi kita bisa berkumpul di sini supaya bisa latihan berenang, sepeda, dan lari di luar. Untuk tempat latihan triathlon yang bisa 3 cabang itu sekaligus, itu tidak mudah cari tempat dari di Jabodetabek ya. Saya sendiri tinggal di Kelapa Gading, member di Kelapa Gading Sport Club. Summarecon sangat mendukung sekali kegiatan hidup sehat ya untuk keluarga. Jadi Spring Club ini memiliki fasilitas yang memadai untuk kita latihan triathlon. Itu kolamnya panjang, jadi cukup memadai kita untuk latihan ya, bolak-balik. Nah, untuk menunjang triathlon ini, Spring Club itu menyediakan tempat sepeda dan tempat transisi. Jadi kita setelah berenang bisa lari ke tempat transisi, mempersiapkan diri untuk sepeda. Lokasinya juga karena dekat perumahan, ya, jadi nggak terlalu banyak mobil yang lalu lalang, cukup aman. Dan setelah itu kita bisa melakukan lari, latihan terakhirnya. Warga yang sehat adalah warga yang happy juga dan quality living-nya akan naik. Ujung-ujungnya kan jadi wonderful life, wonderful world, kita punya tema. Fasilitas yang kita bisa berikan untuk kenyamanan warga, kalau taman jogging kan taman yang orang bisa kumpul dengan anytime masuk, di sana bisa jalan pagi, ataupun olahraga, ataupun ada kayak tai chi yang bareng-bareng. Nah kalau untuk Scientia Square Park itu sudah pengembangan lagi. Jadi yang belajar wall climbing, punya tebing, yang belajar main sepatu roda, yang belajar untuk main layangan. Anak-anak kan banyak yang belum bisa. Ini satu alternatif yang baik. Ini membantu keluarga-keluarga muda untuk bisa ada fasilitas anaknya berkembang dengan sehat. Kita mencoba menawarkan satu keseimbangan antara indoor dan outdoor. Scientia Square Park atau yang dikenal SQP menyediakan ragam fasilitas berbasis pendidikan bagi warga dan masyarakat luas. Anak-anak dapat bermain, beraktivitas fisik, berlatih bersosialisasi dengan bergaul, dan berinteraksi dengan anak-anak lainnya di ruang terbuka yang luas. Di sini saya liburan, main-main sama keluarga, ajak anak-anak nikmatin taman. Mainannya sih cukup banyak, terus kemudian juga menyenangkan. Tadi anak-anak saya sudah coba beberapa, mereka senang dan saya juga terkesan sama kebetulan di sini ada lapisan karet yang menurut saya aman ya. Anak-anak senang main di sini, rollerblade, mereka bisa main outdoor, climbing wall, skateboard. Ini memang yang dibutuhkan buat kita. Biasanya kita kan kalau bawa anak-anak hanya ke mall.
Jadi memang sebenarnya ini yang dibutuhkan oleh kita sebagai orang tua untuk tempat main anak-anak, tempat kita kumpul. Taman jogging memfasilitasi warga untuk mencintai dunia olahraga dan menjaga hartanya yang berharga, kesehatan. Masyarakat dapat berjogging, mencoba berbagai alat olahraga di tengah kerimbunan pepohonan, bebas tanpa dipungut biaya. Keberadaan taman seperti ini dapat menjadi ruang belajar dan beraktivitas bagi warga dalam suasana yang lebih menyenangkan, sehingga memberikan keseimbangan atas rutinitas yang mereka jalani sehari-hari. Senang sekali sih dengan fasilitas yang lumayan seperti ini, dengan pohon-pohon yang rindang dan fasilitasnya cukup memadai. Saya pilih tempat ini karena menurut saya tempat ini nyaman dan juga memang ini untuk wilayah untuk jogging. Jadi saya tidak terganggu dengan kendaraan atau enggak biasa habis selesai dari jogging saya biasanya menikmati makanan-makanan di pinggir sini. Kebetulan saya tinggal di Janur Kuning. Biasanya kalau weekend suka bawa anak ke sini. Biasanya anak-anak suka main di playground, main pasir dan ya jalan-jalan keliling taman jogging. Downtown Walk memberikan ruang nyaman dan aman bagi keluarga untuk menikmati hiburan live music setiap malam sambil bersantap dengan ragam pilihan kuliner Indonesia maupun dari berbagai penjuru dunia. Downtown Walk menghadirkan tren sensasi bersantap di luar lebih dekat bagi keluarga. Kebetulan rumah saya dekat sini, jadi saya bertemu dengan teman-teman saya lah. Nongkrong di Downtown Walk seperti ini. Tiap minggu saya datang, khususnya hari Sabtu saya pasti ke sini. Biasanya sih saya ngajak keluarga makan, dinner terlebih dahulu, habis itu saya nonton live band performance di Downtown Walk. Adalah sebuah kebahagiaan bagi Sumarekon ketika setiap warga dan pelanggannya tanpa terkecuali memiliki ruang untuk mendapatkan kehidupan yang seimbang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga sehingga keharmonisan nilai-nilai dalam keluarga senantiasa terjaga. Keseimbangan hidup warga merupakan tujuan dari Sumarekon sebagai sebuah pengembang kawasan hunian. Karena itulah Sumarekon selalu menyediakan ruang dan fasilitas-fasilitas yang bisa menjamin setiap warganya bisa menjalankan kehidupan yang seimbang. Lalu, upaya apa lagi yang akan dilakukan oleh Sumarekon dalam mendukung hal tersebut? Tetaplah bersama kami. Klub Kelapa Gading. Klub kebugaran yang hadir 31 tahun yang lalu ini dibuat dengan persiapan matang dan kesungguhan yang solid. Tidak heran bila saat itu kehadiran Klub Kelapa Gading dengan fasilitasnya yang mumpuni sangat diapresiasi. Buah nyata kesungguhan hati tersebut masih dapat kita rasakan hingga saat ini melalui berbagai fasilitasnya yang masih asli, terawat, dan terjaga rapi. Kita udah pakai 30 tahun lebih. Masih bagus sekali. Belum kita ganti. Emang terbukti orang udah senang di Kelapa Gading. Orang senang berenang di kolamnya itu. Klub Kelapa Gading selalu penuh kehidupan. Ramai dari pagi hingga sore hari. Dari Senin hingga Minggu, member Kelapa Gading selalu datang silih berganti. Melakukan berbagai kegiatan olahraga atau sekedar bersosialisasi. Bahkan kini, Klub Kelapa Gading merupakan klub yang paling ramai di Indonesia. Penyediaan fasilitas paripurna dengan pembangunan dan pengelolaan sepenuh hati memberikan peran yang luar biasa bagi para penggunanya, seperti pada kisah inspiratif berikut ini.
Stefani Handoyo, gadis 23 tahun penyandang tunagrahita ini mesti menjalani kehidupan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Stefani pantang menyerah. Bersama keluarganya, ia membuktikan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk berprestasi, tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Prestasi Fani di cabang olahraga renang di Singapura tahun 2009 dapat medali emas. National Games tahun 2010 dapat medali emas. Australia dapat medali emas. Di Athena World Summer Games tahun 2011 dapat medali emas. Dan di Amerika dapat 3 medali perak. Stefani membawa obor Olimpiade 2012, yaitu terpilih dari 12 juta anak di 20 negara dalam program International Inspiration yang direkomendasi oleh UNICEF dan British Council. Dan Stefani adalah anak berkebutuhan khusus satu-satunya. Kisah keberhasilan Stefani, seorang yang berkebutuhan khusus namun mampu meraih medali emas cabang renang di Special Olympics 2011 di Athena, dan terpilih dari ribuan anak menjadi satu-satunya anak berkebutuhan khusus yang membawa obor di World Olympics 2012 di Inggris. Stefani yang mengantongi segudang prestasi dan menjadi inspirasi adalah contoh nyata kegigihan seorang anak berkebutuhan khusus yang didukung oleh lingkungan sekitarnya. Klub Kelapa Gading menjadi tempat yang memfasilitasi perjuangan seorang Stefani meraih prestasi ini. Kondisi dan situasi klub Kelapa Gading yang bersahabat menjadi pendukung kenyamanan Stefani berlatih menyongsong prestasi. Sejak tahun 1995, saya pindah dari Surabaya ke Jakarta. Saya ingin mencari tempat yang sesuai dengan kebutuhan keluarga kami, juga terutama untuk Stefani. Dan saya bergabung di KKG. Dan di sini saya bisa memberikan stimulasi untuk Stefani untuk motoriknya. Fani latihan di klub Kelapa Gading sejak tahun 95. Fani senang banget di sport klub Kelapa Gading. Kalau renangnya Olympic size. Fani dulu waktu kecil pernah trauma air dan bisa berprestasi karena mama yang support buat Fani. Klub Kelapa Gading sangat berarti buat kemajuan Stefani. Mulai dari awal, dari dia mulai umur 3,5 tahun, saya memberikan stimulasi secara dini di sini, di Children Playground. Juga untuk dia juga berenang, itu sangat bagus sekali untuk kemajuannya. Dan sampai saat ini dia mencapai prestasi-prestasinya. Itu klub Kelapa Gading sangat punya andil yang luar biasa. Saya mengenal Stefani dan kalau tidak salah sejak umur 3 tahun ya sudah berlatih di Sport Club Kelapa Gading, dan juga dari Sport Club Kelapa Gading dari manajemen memberikan kemudahan, fasilitas untuk membantu karir daripada Stefani. Dan saya melihat saat ini dengan hasil pencapaian yang sangat luar biasa pada Stefani bisa menjadi juara Olimpiade. Tentunya juga dari hasil daripada bantuan atau fasilitas daripada Kelapa Gading ini. Fani sering masih latihan di klub Kelapa Gading dan juga Fani membuka usaha sendiri Deska Laundry terutama di klub Kelapa Gading. Pemirsa, perjuangan Stefani, seorang anak berkebutuhan khusus yang memiliki tekad sangat kuat sehingga bisa meraih medali emas dalam Special Olympic Worlds, tentu saja menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan hal ini juga menyadarkan kita bahwa sebuah lingkungan yang kondusif bisa mendukung seseorang dengan segala keterbatasannya untuk tetap meraih prestasi. Tetaplah bersama kami di Wonderful Living Spesial 40 tahun Sumarekon.
Pemirsa, kembali lagi di Wonderful Living Spesial 40 tahun Sumarekon. Pemirsa, dalam kehidupan ini kita perlu menjaga keseimbangan. Salah satunya adalah dengan menjalankan hal yang kita cintai, yaitu melakukan hobi. Sumarekon sebagai sebuah pengembang yang begitu peduli dengan pelanggannya, selalu menjaga keseimbangan dalam lingkungannya. Seperti salah satunya mengadakan berbagai event-event yang ada hubungannya dengan kuliner dan hobi. Pentingnya membuat event-event yang rutin, yang menarik. Kadang-kadang bikin event tahun ketiga baru dia sukses. Maka kita sering bikin event tahunan kan. Nah, sekarang jadi Wine and Cheese Expo. Nah, itu tahunan. Belakangan Jakarta Wine and Cheese Run. Karena sekarang ini orang-orang sudah hobi lari. Kita bikin acara lari yang rutin tiap tahun dengan tema yang unik. Karena di tempat inilah acara-acara yang seru-seru ini dinanti-nantikan orang. Dan ini akan sangat menjadi magnet yang cocok untuk mendatangkan orang ke misalnya ke Kelapa Gading, atau ke Sumarekon Serpong, atau ke Sumarekon Bekasi. Jadi memang event menjadi tulang punggung juga sekarang. Event yang baik, event yang kita jaga, yang kita bikin konsisten ini ternyata benar-benar berguna untuk mendatangkan warga pada periode-periode yang lain. Sumarekon mengerti betul pentingnya keseimbangan dalam hidup. Berbagai event seolah tak ada habisnya dipersembahkan untuk memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk berekspresi, berprestasi, menikmati atau berkesempatan menyaksikan event-event yang diadakan. Event sepeda di Sumarekon Serpong dengan hadiah spektakuler. Sebuah apartemen senilai 300 juta rupiah dan hadiah hiburan bernilai ratusan juta. Ada pula perhelatan tahunan Sumarekon Bekasi Bicycle Festival yang menghadirkan fun bike dan kompetisi MTB XC Race atau Mountain Bike Cross Country Race berskala nasional. Pertunjukan spektakuler berskala internasional yang menghadirkan atraksi sirkus dari 4 benua. World Lion Dance, sebuah kompetisi barongsai berskala internasional. Berbeda dengan lomba-lomba foto lain, lomba foto Sumarekon itu sangat spesifik, sangat mengerucut. Ada detail, ada lifestyle, dan tantangannya sangat luas. Dan saya melihat bahwa dalam sisi fotografi, pilihan-pilihan yang luas itu sangat semuanya menarik. Detail, landscape, lifestyle, itu semuanya adalah genre-genre, sub-genre fotografi yang tidak pernah basi. Dan itu menyatu dengan yang punya lomba sendiri. Jadi saya kira ini suatu lomba foto yang terlalu mengerucut tetapi menarik. Kami juga membuat suatu event setiap bulan Agustus yang kami namakan Downtown Walk Festival, di mana pada saat event ini kami membuat satu pertunjukan artis-artis ibu kota yang spektakuler. Kegiatan lomba lari Healthy Fun Run dengan jarak tempuh maksimal 10K dengan melewati flyover sepanjang 1 km yang menjadi tantangan istimewa. Wine and Cheese Run adalah lomba lari berkonsep unik karena berlomba lari dengan mengenakan kostum sesuai dengan tema yang ditentukan dan mendapatkan hadiah wine seberat badan orang dewasa. Jakarta Wine and Cheese Run tahun 2013, saya ikutan race pertama kalinya. Nah, pada waktu itu saya menggunakan kostum dari Kalimantan, yaitu kostum Dayak. Untuk acara base kostum, kita harus berlari dulu tuh 10 km. Jadi waktu itu pada tahun 2014, Jakarta Wine and Cheese Run itu mengusung tema Carnival of the World and Their Teams.
Inspirasinya itu aku terinspirasi dari sayapnya burung Garuda. Dari segi warna yang tak aku pilih itu warna merah sama gold. Aku pakai 2 motif kain, yaitu kain poleng, kain motif Bali yang terkenal. Dan satu lagi aku pakai kain soket Palembang. Sayap belakangnya itu konstruksinya itu dari besi. Besinya itu sekitar 15-20 kilo. Setelah diumumkan dan ternyata saya bisa menang karena nomor bib saya yang disebutkan gitu. Puji Tuhan akhirnya terpilih jadi male best costume Jakarta Wine and Cheese Run tahun 2014. Dan hadiahnya itu aku dapat trip ke Bordeaux waktu itu untuk attend Marathon de Moudon. Itu salah satu event maraton yang tertua juga di dunia. Semua kepergian kami untuk mengikuti lomba di Prancis ini untuk Marathon de Moudon itu semua diurus dan dipersiapkan oleh Sumarekon. Untuk event larinya sendiri itu kalau boleh dibilang dari semua negara ngumpul di situ, numprek jadi satu. Saya salut adalah ketika totalitas mereka merepresent kostum-kostum mereka dan juga boleh dibilang merepresent dari negara mereka. Segala sesuatu bila dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan hasil yang maksimal, bahkan memberikan perubahan luar biasa bagi mereka yang merasakannya. Keseimbangan hidup di lingkungan yang kondusif diyakini juga dapat menumbuhkan kehidupan keluarga yang harmonis. Sumarekon selalu memberikan ruang dan fasilitas agar setiap warganya dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang lebih indah, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan ruang untuk berekspresi. Sumarekon percaya akan pentingnya nilai-nilai dalam keluarga, karena keharmonisan kehidupan keluarga adalah titik awal terciptanya keharmonisan lingkungan secara keseluruhan. Manusia itu seimbang kalau input dan outputnya seimbang. Dan pengeluaran itu bisa dalam bentuk amal, bisa dalam bentuk melakukan kesenangan. Fotografi adalah melakukan kesenangan. Orang yang punya hobi biasanya jarang stres. Pemirsa, keseimbangan hidup adalah akar kebahagiaan yang hakiki. Di tengah padatnya rutinitas, kita juga perlu menikmati indahnya pemandangan alam, hijaunya pepohonan, berkumpul bersama teman dan juga keluarga tercinta, serta tak lupa melakukan hobi sebagai pelepas ketegangan dari rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan Sumarekon menyuguhkan itu semua sebagai penyeimbang kehidupan warganya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Sampai jumpa.